Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Handayani, NIM 19030966011 dari kelas PGMI 4A akan menjelaskan tentang materi As-Sabur dan Al-Halim Asmaul Husna dengan mata kuliah Akidah Pembelajaran Akidah Akhlak MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rafiq MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Ibu berharap kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari virus jahat, yaitu virus COVID-19. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran akidah akhlak tentang Asmaul Husna, As-Sabur, dan Al-Halim. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, kita dapat belajar dan mengambil pembelajaran pada hari ini dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai tepukan nih agar menambah stamina dan juga semangat kita dalam pembelajaran hari ini. Nah, dengerin baik-baik ya. Ibu beri contoh terlebih dahulu. Angkat tangan ke depan, angkat tangan ke depan. Marilah kawan, kita tepuk bah marijan. Bah, marijan, bah marijan. Roso, roso. Seperti itu ya teman-teman. Ayo kita ulangin lagi. Angkat tangan ke depan, angkat tangan ke depan. Marilah kawan, kita tepuk bah marijan. Bah, marijan, bah marijan. Roso, roso, roso. Seperti itu ya anak-anak. Ngerti? Nah, itu agar bisa menambah semangat kita dalam pembelajaran hari ini ya. Semoga dengan tepukan tadi, stamina dan juga semangat kita bertambah kuat. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita bertepuk, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu yang pertama, peserta didik mampu melafalkan Asmaul Husna, As-Sabur, dan Al-Halim beserta artinya. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan Asmaul Husna, As-Sabur, dan Al-Halim. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan contoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat As-Sabur dan Al-Halim. Yang keempat yaitu peserta didik dapat mengamalkan dan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang Asmaul Husna, As-Sabur, dan Al-Halim. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ayo, apa itu Asmaul Husna? Ya, benar sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, Ibu tanya lagi, ada berapa sih Asmaul Husna itu? Ayo, siapa yang tahu ada berapa Asmaul Husna?
Ya, benar sekali. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama-nama yang indah dan juga nama yang baik. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, As-Sabur dan Al-Halim. Yang pertama yaitu As-Sabur. As-Sabur berarti Allah Maha Penyabar. Nah, artinya yaitu Allah tidak tergesa-gesa atau terburu-buru bertindak melakukan sesuatu sebelum waktunya. Tetapi Allah meletakkan sesuatu dengan ukuran dan juga aturan-aturan tertentu pula. Allah tidak menunda sesuatu seperti orang bermalas-malas dan tidak mempercepat sesuatu seperti orang yang sedang tergesa-gesa. Untuk meneladani sifat sabar Allah yaitu bersabar dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menahan diri dalam suatu penderitaan, baik ketika kehilangan sesuatu yang disenangi maupun menerima sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti pandemi COVID-19 ini, kita harus bersabar, berlapang dada atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ciri-ciri orang yang bersabar yaitu selalu berlapang dada, tidak mudah putus asa dalam menghadapi setiap persoalan, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, macam-macam sifat sabar itu terbagi menjadi 4 ya anak-anak. Yang pertama, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, kita harus menjauhi larangan yang Allah perintahkan, dan juga kita harus menaati segala aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta menunaikan kewajiban-kewajibannya ya dan sunnah rasulnya. Yang kedua yaitu sabar dalam menjalankan kewajiban atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sabar apa lagi ya? Sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, sabar dalam mempertahankan sesuatu yang baik untuk kita. Nah, itulah tadi anak-anak pengertian dan juga ciri-ciri dari sifat Allah As-Sabur, yaitu Allah Maha Penyabar. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu Allah Maha Penyantun, yaitu Al-Halim. Nah, Allah selalu memberikan kesempatan kepada hambanya yang berbuat salah untuk menyadari dan bertobat. Allah tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa kecuali orang tersebut mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu teman-teman, jika kita mempunyai salah, jika kita melakukan dosa, kita harus selalu bertobat. Kita harus segera bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak-anak, untuk meneladani sifat Al-Halim yaitu yang pertama, memiliki kasih sayang terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus menyayangi sesama manusia, sesama binatang, tumbuhan, dan juga kehidupan yang di alam sekitar. Kita harus menjaganya dan merawatnya serta menyayanginya dengan penuh kasih sayang. Nah, yang kedua yaitu berjiwa besar dan mudah memaafkan orang lain. Nah, untuk meneladani sifat Al-Halim, kita harus mempunyai jiwa yang besar. Kita harus memaafkan kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita ya anak-anak. Yang ketiga yaitu menghindarkan diri dari mudah marah.
Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia yang mempunyai akal, kita tidak boleh sering marah. Karena apa? Karena marah itu dapat membuat atau merusak jiwa kita. Jadi, kita harus menghindarkan diri kita dari sifat pemarah. Yang keempat, yaitu menguatkan jalinan persaudaraan dengan orang yang berbuat salah. Nah, yang pertama tadi, kita kan harus memaafkan, kita harus berlapang dada. Kemudian kita juga harus menjalin silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Karena apa? Karena tali silaturahmi merupakan tali yang dapat menyambung kehidupan kita nantinya. Kita harus menjalin silaturahmi kepada sanak saudara, teman, dan juga kerabat serta makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Anak-anak, itu tadi penjelasan tentang as-sabur dan juga al-halim, sifat-sifat yang harus kita teladani dari as-sabur dan juga al-halim. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Di sebelah kanan bacaannya yaitu apa? Ayo. Ya, benar sekali. As-sabur. As-sabur artinya maha penyabar. Benar sekali. Selanjutnya yang di sisi kiri yaitu bacaannya Al-Halim. Al-Halim artinya Allah Maha Penyantun. Benar sekali anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu as-sabur dan juga apa itu al-halim, selanjutnya Ibu bertanya contoh as-sabur dan juga al-halim dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ada yang bisa mencontohkannya? Ya, benar sekali. Contoh dari as-sabur dalam kehidupan di sekolah ya, terutama di sekolah, yaitu apa? Kita harus bersabar dalam pembelajaran. Ya, kita harus bersabar dalam pembelajaran. Kita tidak boleh tergesa-gesa ingin ke kantin ataupun ingin beristirahat. Kita harus sabar ya anak-anak. Yang kedua, al-halim, Maha Penyantun. Contohnya di sekolah yaitu kasih sayang terhadap sesama teman. Benar sekali anak-anak. Ibu mempunyai sebuah gambar ya, tolong diamati. Gambar 1 dan gambar 2. Manakah dari gambar tersebut yang merupakan teladana sifat al-halim dan as-sabur? Benar sekali, gambar 1 menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu as-sabur. Dan gambar 2 yaitu menunjukkan sifat Allah yaitu al-halim, Allah Maha Penyantun. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mempunyai sebuah kesimpulan yaitu as-sabur berarti Allah Maha Penyabar, dan juga al-halim berarti Allah Maha Penyantun. Kita harus senantiasa mengimplementasikan dan juga meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penyabar dan juga penyantun. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.